السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي جعل رمضان شهر المبارك وجعل رمضان شهر القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan Allah. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang terfokus kepada asbabun nuzul. Kali ini kita akan mulai dari surah Al-Fatihah. Di tanggal 8 Ramadan 1446 Hijriyah ini kita mulai kajian asbabun nuzul dengan bersumber kepada dua kitab. Yang pertama Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dan kitab Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit mengulas terkait dengan surah Al-Fatihah. Hadirin, Quran itu kata Nabi punya jantung. Jantungnya Al-Quran, qalbul Quran adalah surah Yasin. Bagus, apalagi ini di bulan Ramadan. Kata Nabi, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Semua yang terkait dengan Al-Quran pasti Allah berkahi. Semua yang terkait dengan Al-Quran pasti memiliki keistimewaan. Tentu kalau kita bisa khatam, bagus, 30 juz berkali-kali afdal. Itulah tradisi yang oleh para ulama yang dilaksanakan. Imam Syafi'i misalnya setiap bulan Ramadan tidak kurang dari 60 kali ya khatam Qur'annya. Masya Allah. Ada para ulama-ulama kita menghatamkan Quran sampai berulang kali. Bahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berguru, langsung talaqi di hadapan malaikat Jibril, itu juga di bulan Ramadan, membacakan ayat demi ayat. Itu karena memang kemuliaan Ramadannya, kemuliaan Al-Qur'annya. Kalau tidak bisa,
sempit waktunya misalnya di bulan-bulan lain, maka ambil jantungnya Al-Quran. Manusia kalau tanpa jantung kira-kira bisa hidup apa tidak? Enggak bisa hidup. Maka jantungnya Al-Quran, qalbul Quran adalah surah Yasin. Maka di mana-mana, terutama di Asia, wabil khusus di Indonesia, syukuran baca Yasin, lahiran anak baca Yasin, sampai kematian juga baca Yasin. Oh, rupanya surah Yasin ini adalah qalbul Quran. Jadi kalau kita bisa rangkum dari 30 juz Al-Quran itu, 114 surah terkumpul di dalam qalbul Quran di surah Yasin. Mungkin surah Yasin masih begitu panjang, kalau tidak bisa ambil induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran atau Ummul Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Jadi 114 surah, 30 juz Al-Quran, kalau mau diperas lagi, ada di qalbul Quran surah Yasin. Dari 30 juz, dari 114 surah itu diperas lagi, terkumpul di surah Al-Fatihah. Masya Allah. Makanya para kiai, para ajengan, para ustadz, para masyayikh, ya terutama di Indonesia ya, selalu ketika syukuran, ketika baca apapun, Al-Fatihah, dari imam Al-Fatihah, karena ambil qalbul Ummul Qur'annya itu. Meskipun ada yang nyinyir, kenapa tidak Al-Baqarah, kepanjangan kalau Al-Baqarah. Al-Fatihah, kalau bisa Al-Baqarah silakan, kalau bisa 30 juz silakan. Mungkin ada orang yang tidak sempat, pagi habis sholat subuh langsung jalan lagi, sudah baca Al-Fatihah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Masya Allah, kalau kita bisa, makanya para ulama, para masyayikh mendawamkan surah Al-Fatihah, kalau bisa 17 kali, baca 17 kali dalam satu kesempatan. Kalau bisa 41 kali, 41 kali, kita akan merasakan itu fadilah-fadilah, karena terkumpul Al-Quran itu di surah Al-Fatihah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi begitu mulia. Tadi saya menyinggung bahwa ketika semua yang terkait dengan Al-Quran pasti memiliki keistimewaan, pasti memiliki keutamaan, fadilah, pasti memiliki kelebihan yang Allah berikan. Kita coba lihat potret sebelum masuk ke surah Al-Fatihahnya. Ramadan, ini momennya mumpung Ramadan jamaah sekalian. Ramadan ini satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dari 12 bulan-bulan Hijriyah, kita mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 bulan ini hanya Ramadanlah yang ada di dalam Al-Quran, disinggung oleh Allah satu-satunya. Lihat di ayat 185 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
syahrul Ramadan, disebutkan bulan Ramadan. Bulan yang lain tidak. Kenapa Ramadan begitu istimewa disebutkan, bahkan tersebut di dalam Al-Quran? Kuncinya adalah di runutan kalimat itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena Ramadan diturunkan Al-Quran atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi istimewa. Nabi menyebutkan Ramadan syahrun azimun, Ramadan syahrun mubarak, Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran, Ramadan bulan dilipat gandakan pahala, Ramadan beramal sunnah di bulan Ramadan maka berpahala wajib. Masya Allah. Maka Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Atau lebih besar daripada itu, Ramadan adalah jami'ah rabbaniyah, universitas terbesar dari Allah ada di bulan Ramadan. Maka jangankan yang wajib, sunnahnya pun kita kerjakan, qobliyah, ba'diyahnya. Geber terus bismillah. Boleh 10, boleh 12. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur boleh 2, boleh 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Jumlahnya sudah 10 atau 12. Kalau qobliyah zuhurnya kita kerjakan 4 rakaat, maka 12 rakaat. 12 rakaat sunnahnya. Lalu kemudian kita kerjakan juga salat duhanya, ya. Siapa yang menjaga qobliyah ba'diyah, kata baginda Nabi, maka sama seperti kita membangun istana di surga. Kita geber juga duhanya, setidaknya 4 rakaat, syukur-syukur bisa 8 rakaat. Siapa yang menjalankan 4 rakaat minimal, kata Rasulullah, duhanya, maka Allah jamin rizkinya, Allah cukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Masya Allah. Kita baca juga setelah sholat, jangan tinggalkan baca ayat kursi sebentar saja. Siapa yang mendawamkan membaca ayat kursi setiap ba'da sholat, maka haram jasad kita masuk ke nerakanya Allah. Allah jamin surga. Ya Allah. Malamnya kita qiyamul lail, tarawih kita kerjakan. Kalau bisa 23 silakan. Kalau tidak bisa yang 11 rakaat juga silakan. 8 plus 3 witir, 20 plus 3 witir. Tarawihnya kita kerjakan. Malamnya qiyamul lail lagi tahajud. Masya Allah. Boleh 8 rakaat plus 3, ya, witirnya berarti nanti diakhirkan. Sunnah-sunnah yang lain, sunnah taubat, salat sunnah, hajat, ya, salat sunnah tasbih. Mungkin yang jarang salat sunnah tasbih, kata Rasul, kalau bisa salat tasbih sehari sekali, silakan kerjakan sehari sekali. Tidak bisa waktunya, seminggu sekali. Tidak bisa salat tasbih seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Tidak bisa setahun sekali, minimal dalam seumur hidupnya 1 kali dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Terus sunnah-sunnah yang lainnya kita kerjakan. Yang wajib apalagi? Masya Allah. Ada malam itu sesungguhnya kita diberikan malam 360 sampai 363 malam. Sama malam-malam itu. Tetapi begitu malam itu dikaitkan dengan Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang istimewa. Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam itu menjadi malam istimewa karena turunnya Al-Quran. Bahkan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ada Makkah Madinah. Makkah Madinah dulu tidak ada yang mau mengerjakan, mau tinggal di situ kering, kerontang, tidak ada apa-apa, ya, tandus. Tapi begitu turun Al-Quran di Makkah dan Madinah, Masya Allah, beberapa hari sebelum Ramadan saya membawa jamaah ke sana. Masya Allah, suasananya dingin, masih dingin, 12 derajat, 10 derajat, enak ya. Padahal jelang Ramadan, kita kenal, kita tahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkah Al-Quran turun di Makkah. Ada Masjidil Haram di sana. Siapa yang sholat 1 rakaat, kata Rasul, di Masjidil Haram, sama seperti kita menjalankan sholat 100.000 rakaat di tempat yang lain. Ya Allah, kuat nggak itu ibu-ibu? 100.000 rakaat nggak kuat. Tapi dengan 1 rakaat kita jalankan di Masjidil Haram, maka sama, kata Rasulullah, seperti kita sholat di tempat yang lain 100.000 rakaat. Di Madinah yang dulu bernama Yasrib, ada Masjid Nabawi. Siapa yang sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, kata baginda Rasul, maka sama seperti kita sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Ini keberkahannya karena Al-Quran turun di Makkah dan turun di Madinah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sama dengan nabi-nabi yang lain. Tapi begitu Al-Quran turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bergelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Penghulunya para nabi dan rasul ada di baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Mi'raj, ditunggu-tunggu oleh ribuan para nabi, ditunggu-tunggu oleh sekian banyak nabi untuk memimpin salat ketika Nabi Mi'raj. Kenapa Rasul begitu ditunggu? Karena Al-Quran turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya semua yang terkait dengan Al-Quran, Masya Allah, Allah muliakan. Kita di dunia mau dapat kebaikan-kebaikan, apapun kebaikannya, yang belum mendapatkan keturunan silakan membaca banyak Al-Quran, bacaan Al-Quran. Bisnisnya biar lancar, baik duniawinya silakan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, baca Al-Quran, 1 huruf bernilai kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, bahkan bukan 1 huruf itu bernilai 1 kebaikan, la, tetapi 10 kebaikan. Maka ketika kita baca alif lam mim, kata baginda Nabi, bukan 1 huruf, la, walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, masing-masing bernilai 10 kebaikan. Alif lam mim berarti kita mendapatkan pahala 30 kebaikan. Maka bisa jadi hari ini kita duduk di sini, kebaikan rumah tangga, kebaikan pribadi, kebaikan bisnis, kebaikan bertetangga, kebaikan bermasyarakat, kebaikan dalam hal apapun yang kita terima, bisa jadi itu adalah karena Al-Quran yang kita baca selama ini. Sampai di akhirat, sampai begitu selesai kehidupan ini, Nabi pun memberikan kabar kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena sesungguhnya bacaan Quran kita itu akan datang nanti di hari kiamat, ketika kita dikubur, ya, itu juga akan datang kepada kita menjadi 1 amal penerang kubur kita. Nanti di hari kiamat, ketika kita dikubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dan matahari berada hanya sejengkal saja di atas kepala kita,
panas, terik. Tapi ada satu amalan yang kita baca Al-Quran itu yang menjadikan kita dingin dan bahkan sejuk. Nanti ketika kita di akhirat, ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Ada amalan yang kita baca Al-Quran itu kemudian datang nanti di hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong bagi orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Baik di dunia sampai di akhirat, Al-Quran senantiasa memberikan keberkahan dan tentu pertolongan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita ke layar ini. Kalau kita membaca asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran di kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya As-Suyuti, atau sebagian ulama mengatakan bahwa tidak terdapat sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul di dalam surah Al-Fatihah ini. Akan tetapi ada beberapa riwayat yang coba saya akan ketengahkan pada kesempatan kali ini terkait dengan turunnya surah Al-Fatihah ini. Misalnya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa kata beliau surah Al-Fatihah itu turun di Mekkah dari perbendaharaan di bawah Arsy dekat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Riwayat yang lain mengatakan bahwa Amr bin Saleh bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku dari Al-Kalb, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, lalu ia berkata bahwa Nabi berdiri di Mekkah lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, atau kalimat yang mengolok-olok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada riwayat yang lain dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran kepada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surah ini di dalam Taurat, tidak juga di dalam Injil, tidak juga di dalam Zabur dan Al-Quran. Sesungguhnya surah ini adalah As-Sab'ul Mathani. Maka salah satu nama surah Al-Fatihah ini dikenal dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu adalah 7 kalimat pujian dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Kalau kita lihat di tafsir Al-Baghawi, Bapak sekalian yang muliakan Allah, ketika menjelaskan surah Al-Fatihah di tafsir Al-Baghawi, ini dijelaskan bahwa surah Al-Fatihah ini turun setelah surah Al-Hijr. Sebagaimana misalnya di dalam surah Al-Hijr ayat 87 itu Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Di surah Al-Hijr ayat 87. Maka di tafsir Al-Baghawi menjelaskan bahwa turunnya surah Al-Fatihah itu setelah surah Al-Hijr, ya. وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu. Di sini adalah khitabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang.
Sab'ul mathani itu kata para ulama adalah surah Al-Fatihah. Wal Qur'an al-azim, dan Al-Qur'an yang agung. Kita lihat juga beberapa asbabun nuzul yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu juga keterangan bahwa kalau tadi mengatakan berdasarkan dari tafsir Al-Baghawi bahwa turunnya surah Al-Fatihah itu setelah turun surah Al-Hijr, berarti jauh setelah turun ayat atau surah yang pertama, surah Al-Alaq. Tetapi ada juga keterangan yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Fatihah ini menjadi satu penguat bukti bahwa surat ini diturunkan di kota Mekah. Memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Mekah. Yang coba saya ingin ungkap di sini adalah bahwa surah Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Maka oleh karena itu misalnya sekali berulama Al-Imam Al-Wahidi menafsirkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya Asbabun Nuzul, dan As-Sa'labi berkata bahwa surah Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah dalam suatu perbendaharaan di bawah Arsy. Ini persis seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Dari mana kita bisa menguatkan bahwa surah Al-Fatihah ini turun di Mekah? Ya, ada beberapa riwayat yang mendukung. Ada riwayat dari Al-Hafidh Abu Syaibah dalam kitabnya Al-Musannafat, Al-Imam Abu Nuaim dan Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, serta As-Sa'labi dan Al-Imam Al-Wahidi dari hadis Amr bin Syurahil. Beliau menceritakan bahwa sebagian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan pengalamannya di dalam Gua Hira. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang pertama, berarti kondisinya sedang di Makkah, ya. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahannuts di Gua Hira. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau Rasul saja ada tempat khusus untuk kalau sekarang istilahnya muhasabah, ya. Bahkan para nabi-nabi terdahulu punya mihrab tersendiri. Jadi saya anjurkan di rumah Bapak Ibu sekalian ada tempat khusus yang buat sholat qiyamul lail. Yang tempat khusus itu ya tempat kita sholatnya di situ, membaca Quran di situ, bermuhasabah di situ. Ya, Nabi Zakaria punya mihrab, ya. Maryam punya mihrab. Jadi di setiap rumah itu kalau kita mau bangun misalnya, maka bukan hanya kamarnya di mana, ya, kamar mandinya di mana, tetapi yang terpenting juga ada satu space untuk kita bermuhasabah, ya, untuk tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin jarang di rumah-rumah kita, ya. Oh, kalau ruang tamu di sini, ruang tengah di sini, ruang keluarga di sini, kamar mandi di sini, ya, kamar tamu di sini, kamar utama. Tapi tidak jarang kita terlupa ada satu tempat yang tempat kita curhat sama Allah. Nah, gitu. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Masya Allah dalam dakwahnya dicaci maki, dihina, ingin dibunuh, dakwahnya tidak diterima di mana-mana, ditolak bukan hanya oleh lawan-lawannya, yang menolak adalah paman kandungnya yang bernama Abu Lahab. Itu paman kandung secara garis keturunan.
karena anak dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, kakek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Abdullah. Abdullah punya 11 anak, ya. Salah satunya adalah Abu Lahab itu, ya. Jadi secara hierarki, secara silsilah itu masih paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdakwah tidak diterima oleh orang lain, mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh iya, orang lain. Tapi ini justru yang menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya sendiri. Ketika di Mekah itu, masya Allah, dakwahnya Rasul masih sirriyah, diam-diam. Karena kalau diumumkan secara langsung, wah, ditimpukin. Ketika Nabi dakwah di Bukit Taif, di penduduk Taif, dilempari batu. Setiap datang ke masjid, Nabi diludahi. Setiap diludahi, Nabi senyum. Masya Allah. Ini tipe-tipe jamaahnya Masjid Asmaul Husna ini, ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang nimpukin kan kalau ke sini, aman ya. Tidak ada yang meludahi. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat. Bahkan pernah disayembarakan siapa yang bisa menangkap baginda Rasul, menangkap Muhammad ibnu Abdullah, hidup atau mati, maka akan dikasih reward 100 ekor onta. Seperti itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tenang, tidak nyaman. Maka Rasulullah mencari satu kenyamanan, satu tempat yang tempat itu bisa jadi orang lain tidak tahu. Tempat itulah yang kemudian dinamakan Jabal Nur, atau kita kenal dengan Gua Hiro. Kalau kita naik mobil dari rumah Nabi itu kan dari Bukit Marwa itu. Bukit Marwa ada Baitun Nabi yang sekarang berganti menjadi maktabah, ya, menjadi perpustakaan. Disitulah rumah Rasulullah SAW. Dari Makkah, ya, dari tempat Baitun Nabi ke Jabal Nur itu kurang lebih kalau naik mobil ya kurang setengah jam juga sampai. Tapi kita bayangkan zaman itu harus berjalan kaki. Dan setelah sampai di Jabal Nur, baginda Rasul harus naik lagi. Kalau sekarang ya sudah ada anak tangganya itu. Anak tangga menuju Jabal Nur atau Gua Hiro itu. Kalau dulu Masya Allah, Rasul sembunyi-sembunyi biar orang lain tidak tahu. Dan disitulah Rasulullah SAW tempat curhatnya sama Allah di Jabal Nur itu. Curhat Rasulullah itu di Jabal Nur. Rasul kembali lagi ke rumahnya, ya. Ketika dakwahnya sudah mentok, ya, ditolak di mana-mana, naik lagi Rasulullah SAW mengadu lagi sama Allah di satu tempat, yaitu Jabal Nur itu. Dan disitulah Rasulullah SAW juga mendapatkan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5 itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima di Jabal Nur, bukan di rumahnya, ya. Karena kalau ada di rumahnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam was-was. Keluar rumah pengen ditangkap, keluar rumah pengen dibunuh, keluar rumah dimusuhi, dakwah sedikit dimusuhi. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Allah, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Seperti itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pengen punya satu tempat curhat biar tidak diganggu orang. Tempat curhatnya Rasulullah itu adalah di Jabal Nur. Kalau kita naik sekarang saja nih, naik itu kurang lebih 1 jam, pelan-pelan. Itu sudah ada anak tangganya. Nah, sampai ke Jabal Nur kurang lebih hanya muat antara 3 sampai 5 orang saja. Itu pun kita harus masuknya miring. Jangan kita bayangkan gua di
Makkah itu atau di Jazirah Arab itu seperti gua di Indonesia, gua memanjang gitu, enggak, hanya ditutup atau tertutup sama batu besar, lalu ada celah, itulah Jabal Nur. Di satu kesempatan ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrahnya, ada yang lebih curam lagi tempatnya. 3 hari 3 malam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di gua itu, di jabal itu. Jabal yang kedua adalah Jabal Thur. Ada Jabal Nur, ada Jabal Thur. Yang Nabi menerima wahyu adalah Jabal Nur. Kalau Jabal Thur adalah tempat bersembunyinya baginda Rasul 3 hari 3 malam karena kejaran kaum kafir Quraisy. Rasul ingin dibunuh, Rasul ingin dihabisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada cara lain, karena ditawarkan Masya Allah berbagai macam cara. Dulu sudah dikenal juga dengan 3T ya. Sekarang kan juga banyak itu. Banyak orang yang lemah karena 3T ini. Tahta, harta, wanita. Dulu Rasulullah juga ditawarkan tahta. Ya Rasul, ya Muhammad, kamu mau jadi apa? Mau jadi raja di raja? Mau jadi pemimpin kaum Quraisy? Kami penuhi, asal berhenti dakwahmu. Apa kata Rasul? Ditolak. Tahta, harta. Ya Muhammad, seandainya engkau mau, Jabal Uhud itu bisa kami rubah, bisa kami sulap menjadi Jabal Zahab ya. Menjadi gunung yang menjadi gunung emas. Silakan engkau ambil asal engkau menghentikan dakwahmu. Apa Rasulullah? La, tidak. Ini adalah panggilan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, tahta ditolak. Yang ketiga, wanita. Kadang-kadang tahta berhasil kita lewati, harta berhasil. Kadang-kadang di harta saja sudah melempem ya. Tahta dijadikan pejabat apa yang dulunya vokal, begitu dijadi pejabat, oh udah redup. Ada orang yang memang harta tidak mempan, tahta tidak mempan, tapi begitu yang ketiga, wanita ya. Wanita disimbolkan dengan kelingking ya, jangan main-main. Kelingking ini bisa mengalahkan raja. Raja itu simbolnya jempol, pemimpin simbolnya jempol. Pemimpin, presiden ya, seorang raja bisa kalah dengan kelingking. Kelingking ini simbol dari perempuan. Tuh bayangkan, kelingking bisa mengalahkan raja. Wanita ditawarkan, mau wanita tercantik sejazirah Arabia, silakan kau pilihkan, atau kami siapkan wanita-wanita yang siap menghiburmu Muhammad. Apa kata Rasulullah? Tidak. Ditolak semua itu. Maka Masya Allah, di Darun Nadwah itu, sebelum baginda Rasul pergi melakukan perjalanan hijrah, diputuskan hidup atau mati Muhammad harus dihabisi, harus ditangkap, harus diadili, demi untuk menghentikan dakwahnya. Tapi semua itu ditolak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menegaskan kepada kita, jangan tergoda dengan 3T ini. Tahta, harta, wanita ya. Bahkan satu lagi yang saya tambahkan, yang mungkin kita bisa lepas dari harta, tahta, wanita, tapi T yang keempat ini agak susah nih. Apa itu T yang keempat? Kuota. Oh, kalau nggak ada HP, wah, bisa balik lagi tuh. Dompet biar ketinggal nggak apa-apa, tapi HP kalau nggak ada kuota, wah, nggak bisa. Harta, tahta, wanita, satu lagi kuota. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menerima wahyu yang pertama itu, Masya Allah, Iqra ya Muhammad. Rasul diam, tidak menjawab, tidak merespon dari malaikat Jibril yang mengajak Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Barulah kemudian baginda Rasul mengikuti apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam,
'allamal insana ma lam ya'lam. Itu pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang ketakutan. Sehingga ketika menerima wahyu yang pertama itu, hadirin yang dimuliakan Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Ya, lalu kemudian diselimuti karena menggigil tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Dalam hal ini malaikat Jibril langsung berwujud malaikat. Jadi malaikat itu bisa berwujud sebagai manusia biasa, ada berwujud tidak menampakkan diri, hanya suara, ya. Ada yang menampakkan diri langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujud aslinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kegelisahan yang luar biasa, tantangan dakwah yang luar biasa, dicaci maki sudah biasa, diludahi biasa, ingin dalam kondisi yang demikian Rasul juga dikejar-kejar, ingin dibunuh juga biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan ada satu tempat mengadu. Dalam kondisi kepanikan yang luar biasa demikian, datang malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Masya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigil. Ya. Dalam kondisi itulah kemudian mengabarkan kepada Khadijah, istrinya menemui Khadijah. Kemudian oleh Khadijah diajak untuk menemui Waraqah. Waraqah ini ahlul kitab yang bisa menafsirkan apa maksud kejadian itu, ya. Di riwayat itu diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Waraqah, ya, seorang ahlul kitab tadi, menceritakan kewahyuannya kepada Waraqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ya, bahwa beliau telah di dalam kesendirian tadi, beliau mendengarkan suara yang memanggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Suara ini terus terngiang-ngiang di telinga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mendengar ya Muhammad, suara ya Muhammad, itu suara dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itu Rasulullah ketakutan, lari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendengar cerita itu, Waraqah sang ahlul kitab yang menjadi referensi dari Khadijah untuk menemui Waraqah tadi. Lalu Waraqah kemudian menjawab, jangan engkau lari dari panggilan itu, ya, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, terus gitu, ya. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Waraqah, ya, untuk, ya, tidak diberikan nasihat oleh Waraqah, tidak usah takut, tidak usah gentar, tenanglah menghadapi itu, ya. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menemui suara atau mendekati suara ya Muhammad itu, ya, lalu kemudian turun setelah itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati suara ya Muhammad atas saran dari Waraqah itu, kemudian terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada panggilan ya Muhammad, lalu kemudian ada terdengar suara surah Al-Fatihah ini. Maka kalau tadi riwayat yang pertama berdasarkan dari pendapat dari Imam Al-Baghawi bahwa surah Al-Fatihah itu turun setelah surah Al-Hijr, kalau membaca riwayat yang kedua ini mengatakan bahwa
surah Al-Fatihah itu turun setelah surah Al-Alaq, karena kejadiannya setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, lalu kemudian konsultasi kepada Waraqah untuk mendekati suara, lalu Waraqah menginformasikan untuk enggak usah ketakutan ada panggilan ya Muhammad, ya Muhammad. Lalu kemudian baginda Rasul SAW ketika mendekat kembali kepada suara itu, lalu terdengarlah surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, amin. Maka dua riwayat ini, ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekaligus menguatkan kita ya bahwa kedahsyatan dari surah Al-Fatihah ini memang luar biasa ya. Maka para ulama mengatakan Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi 114 surah atau 30 juz Al-Quran itu terkumpul ada di surah Al-Fatihah ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 ya. Terkait dengan basmalahnya ada yang ya, basmalah ini ada yang membaca sir, ada yang dibaca, ada yang tidak. Ada yang memasukkan dalam surah Al-Fatihah, ada yang tidak memasukkan. Ya. Saya kira ini jamaah sekalian, sudah waktu syuruk atau belum? Jam berapa syuruknya? Berapa? 3 menit lagi ya. Baik, sedikit saya ulas terkait dengan ayat-ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Allah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hebatnya para sahabat itu jamaah sekalian begini. Ketika para sahabat mendengarkan langsung dari baginda Rasul, jadi prosesnya Allah mengutus malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril kemudian menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Hebatnya para sahabat itu, dan saya kira ini kalau kita mau mencontoh para sahabat bagus juga. Para sahabat itu sungkan atau enggan melanjutkan ke ayat berikutnya sebelum paham apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, sebelum tahu maknanya, dan dahsyatnya lagi sebelum bisa mengamalkan. Kalau kita kan berlomba-lomba untuk menjadi hafidz Al-Quran, bagus, tidak ada yang salah. Tapi coba dinaikkan levelnya sehingga melekat. Nah, apalagi usia-usia kita ini, usia balita ini, saya sebagian besar balita, bayi di atas 50 tahun ini balita. Ini ngapalnya 10 ayat, yang hilang 15 ayat. Ngapal 5 ayat, Masya Allah susah banget Ustaz. Ngapal 5 ayat, yang hilang 6 ayat. Coba pakai caranya tradisi para sahabat. Tradisi para sahabat itu begitu menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, melalui perantara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipahami betul ayat demi ayatnya, mengerti apa pesan penting ayat itu, menghafalnya, dan yang lebih hebat adalah mengamalkannya. Rasanya kita ayat 1 ini saja sulit, bisa jadi belum bisa, belum maksimal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah. Betulkah semua aktivitas kita atas nama Allah? Jangan-jangan
kita kerja atas nama pimpinan, kita kerja atas nama bos. Masih bisa lanjut ya? Sudah diingatkan. Padahal ayat pertama surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baru potongan ayatnya saja Bismillah. Ibu-ibu masak pagi-pagi jam 3 Bu, udah bangun ya. Itu masaknya karena Allah atau karena suami atau karena anak-anak? Hati-hati. Kita kepala rumah tangga ini kerja, banting tulang. Saking ininya ya, effortnya banting tulang aja dibanting. Banting tulang. Apakah betul kerja kita ini karena Allah? Maka Nabi mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini sejalan dengan bismillah. Ini sejalan dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah kepada Allah. Maka jadikan apapun aktivitas kita, jadikan ibadah. Ibu-ibu masak, ibadah karena Allah. Bapak-bapak kerja, nyari nafkah, ibadah niatkan karena Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Kalau sudah karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan pengen pujian manusia, bukan pengen reward, bukan pengen penghargaan. Itu baru bismillah, dengan nama Allah. Yuk, semua aktivitas dengan nama Allah. Termasuk mulut kita basah dengan bismillah, nama Allah. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Kendaraan kita starter bismillahirrahmanirrahim. Pakai sendal bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Mandiin anak bismillahirrahmanirrahim. Bikin anak, ini bikin anak main naik aja bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus itu baru bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Betulkah kita Rahman? Betulkah kita Rahim? Jangan-jangan kita pemarah. Kalau pemarah berarti bukan masuk Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, bunda-bunda melihat anaknya nakal, anaknya susah diatur, marah, berarti belum Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang tidak sesuai bapak-bapak misalnya dengan keinginan kita, lalu kemudian marah, belum Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadilah contoh seperti baginda Rasul, mencontoh Rasul Ar-Rahman Ar-Rahim. Dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum, dilempari batu, balas Rasulullah dengan lemparan doa seperti ketika baginda Rasul dakwah di Bukit Taif. Demikian jamaah sekalian, poin pentingnya tadi di dua riwayat. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah turun setelah Al-Hijr, tetapi ada juga riwayat yang lain mengatakan setelah surah Al-Alaq. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Ada tanya jawab sebelum saya akhiri? Ada 1, 2 samping kanan. Cukup 2. Bunda? Tidak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita menyimak variasi itu adalah jantunnya Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah adalah umul kitab, induknya Al-Quran. Namun kalau kita lihat di beberapa hadis yang lain, ada disebutkan ketika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu setara dengan membaca Al-Quran.
Iya. Tapi saya nggak menemukan baca Yasin itu pahalanya surah Al-Quran dan Al-Fatihah begitu. Dan tentu saja dalam hal ini kita mohon pandangan bagaimana kita menyikapinya. Apakah sesungguhnya kita untuk mengkhatam Al-Quran kita baca Al-Ikhlas misalnya 3 kali selesai masalah, atau apakah dengan Al-Fatihah atau dengan Yasin? Nah, ini mohon penjelasan supaya kita lebih paham. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Ramadan disebutkan satu-satunya nama bulan di Al-Quran karena Allah mengatakan bilangan bulan adalah 12. Nah, apakah Ramadan juga disebutkan di Injil, di Taurat, atau mungkin juga di mushafnya Nabi Ibrahim, seperti apa, sehingga jangan-jangan Nabi Adam pun sudah mengenal Ramadan juga. Namun penjelasan sejak kapan Ramadan itu dikenal sebagai sistem bilangan bulan di dunia. Ya. Baik, satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya katakan Ustaz tadi sampaikan kalau bisa di rumah itu ada satu tempat khusus untuk sholat, Al-Quran, dan Alhamdulillah. Iya. Nah, apabila kita tempat sudah disiapkan di situ, tapi ada ruangan-ruangan yang tidak pernah kita sentuh, gitu. Misalnya lantai 2 sudah jarang naik ke atas sekarang. Penghuninya sedikit gitu ya, tidak pernah ditempati. Jadi ada kekhawatiran lama-lama nggak dilihat-lihat misi gitu ya. Gitu. Apakah kita kalau sudah menempatkan satu ruangan di bawah, ruangan di atas itu perlu ya kita nggak juga ada soal juga sekali-sekali untuk soal kita ada hadir di rumah itu. Iya, cukup ya 2 ya, sudah mewakili. Ya, yang pertama terkait dengan penyebutan Ummul Quran, Qalbul Quran, dan secara spesifik membaca 3 kali surah Al-Ikhlas atau Qulhu setara dengan membaca Al-Quran. Di beberapa riwayat Yasin itu dikenal sebagai qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, induknya Al-Quran. Maka ketika membaca surah Yasin, ya memang sependek ini saya tidak menemukan riwayat atau belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa surah Yasin adalah meramu dari atau seperti membaca seperti surah Al-Ikhlas tadi itu. Ya. Tetapi masing-masing punya fadilahnya. Kalau bisa membaca Al-Quran secara keseluruhan afdal, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tetapi spirit riwayat itu ada orang-orang yang sibuk. Kalau tidak sempat, ya baca Yasin saja, ambil jantungnya. Poinnya di situ. Kalau tidak sempat juga, surah Yasin itu kalau bacanya pelan kurang lebih 20 sampai 25 menit atau setengah jaman lah. Tapi kalau cepat mungkin 15 menit juga selesai. Kalau tidak bisa, tidak sempat waktunya, ya baca Ummul Quran, induknya Al-Quran. Apakah mencakup keseluruhannya? Kalau pandangan para ulama, Ummul Quran itu ya sudah menjadi induk Al-Quran. Tetapi di sisi yang lain ada juga riwayat yang mengatakan kalau kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali maka itu setara dengan menghatamkan Al-Quran. Ketiga-tiganya atau riwayat ini mengatakan ketiga-tiganya yang tadi disampaikan itu sudah benar. Ya, silakan mau surah Yasin, tidak sempat surah Yasin, surah Al-Ikhlas 3 kali, tidak sempat surah Al-Ikhlas, surah Al-Fatihah. Maka dalam
ulumul hadis ada satu keilmuan namanya mukhtaliful hadis. Ya. Misalnya saya menemukan hadis ini tidak benar. Emang sudah berapa hadis yang kita baca? Harus dikompromikan dengan hadis yang lain. Ya. Saya tidak menemukan hadis, wah itu sombong namanya. Padahal belum kita baca Sahih Bukhari, ada Kutubus Sittah, belum selesai kita baca Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya, belum lagi setelah Kutubus Sittah ada Kutubut Tis'ah, belum kitab-kitab hadis yang lain, itu ribuan hadis. Apakah betul kita sudah baca semua sehingga kita mengatakan saya tidak menemukan hadis? Wah, nah, gitu ya. Jadi silakan yang bisa qalbul Quran, ambil jantungnya, silakan baca surah Yasin. Yang bisa surah Al-Fatihah, Al-Fatihah saja, itu juga Masya Allah. Itu masing-masing punya fadilah. Yang bisa kulhu, Al-Ikhlas 3 kali, silakan Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, masing-masing punya fadilah. Yang kedua, terkait dengan penyebutan Ramadan. Di surah At-Taubah, di surah Baro'ah itu memang ada penyebutan, tetapi tidak spesifik. Ya. Misalnya, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan kata Allah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menjadikan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Hanya disebutkan demikian saja dalam Al-Quran, tidak disebutkan secara spesifik langsungnya 4 bulan haram itu, tapi disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Yang 4 bulan ini kata Rasul, thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempatnya adalah Warajabu Mudhar. Tapi Allah tidak spesifik menyebut seperti Ramadan. Ya. Apakah ada tradisi itu atau Ramadan ini sudah ada pada zaman nabi-nabi terdahulu? Kalau kita melihat dari asal usul atau melihat dari tarikh, ya, sejak kapan adanya bulan-bulan Hijriyah ini banyak versi, tetapi yang versi yang masyhur adalah setelah atau ditetapkan setelah hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 12 bulan ini. Kalau berpandangan kepada ini, maka sebelum-sebelum itu tidak ada. Tetapi apakah ada? Ada juga pandangan yang lain. Kalau mau pandangan yang masyhur ini, ya berarti sebelum nabi-nabi terdahulu tidak disebutkan tuh. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi saya membaca juga riwayat-riwayat yang lain, ternyata beberapa bulan-bulan ini juga disebutkan dalam riwayat, dikaitkan dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau begitu, penamaan ini juga sudah dikenal pada nabi-nabi terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pandangan ini, kita mau ambil pandangan yang pertama. Kalau pandangan yang pertama berarti tidak dikenal oleh nabi-nabi terdahulu. Tapi ada juga riwayat yang lain mengatakan nama-nama atau beberapa nama-nama bulan ini sudah dikenal oleh oleh nabi-nabi terdahulu. Jangankan itu, ya. Nabi Muhammad belum lahir nih, belum ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim, sudah disebutkan namanya oleh
Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, padahal Nabi Muhammad yang belum ada. Maka sholawat itu sudah ada dari nabi-nabi terdahulu, meskipun turunnya sholawat itu di bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan, ya, ini tidak ada anjuran sebenarnya, hanya saya menyampaikan nabi-nabi terdahulu atau orang-orang pilihan itu punya tempat khusus, mihrab disebutnya. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau bisa mengikuti, saya kira ahsan. Kita kenal di Madinah ada baina baiti wa mimbar raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku, antara rumahnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah ini di tempat itulah Rasulullah tempat sholatnya. Jadi memang kalau bisa kita itu sholat di satu tempat itu untuk ada riwayat yang mengatakan malaikat itu mencatat di tempat itu menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Maka kita disunnahkan setelah sholat, misalnya setelah sholat wajib di tempat di sini misalnya, sunnahnya itu sholat sunnah setelahnya, qobliyah atau ba'diyahnya itu di tempat yang berbeda, ya, itu sunnahnya kata para ulama. Jadi jangan di tempat yang sama. Di banyak riwayat menyebutkan atau di kitab-kitab fikih menyebutkan itu bagian dari sunnah, menjadi saksi atau bagian dari saksi kita menjalankan sholat sunnah itu, ya. Nah kalau bisa, ya, ada mihrab, ya, baik itu di lantai 1 maupun di lantai 2. Atau kalau dalam konteks yang lebih luas, janganlah rumah kita, kata Nabi, jadi kuburan. Maksudnya apa? Syarahan riwayat ini mengatakan bahwa rumah yang kita jadikan sebagai kuburan itu, manakala rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, itu rumah seperti kuburan. Nggak ada baca Quran di dalamnya, sama seperti kita tidur di kuburan. Maka isi dengan baca Quran, isi dengan zikir-zikir, isi apalagi di lantai 2. Biasanya kalau sudah senior gitu ya, anak-anak sudah pada pindah, sudah pada punya cucu yang tadi disiapkan untuk anak. Saya misalnya saudaranya 12 ya. 12 bersaudara. Kemarin baru meninggal 2 ya, sebelum Ramadan kemarin 2 pekan ditinggal wafat 2 orang kakak saya. Tinggal 9 orang dari 12 bersaudara. Disiapkan tuh kamar-kamar, ini kamar untuk anak ini, anak ini. Begitu sudah berumah tangga, pada masing-masing punya rumah. Jadi otomatis lantai 2 itu pada kosong, atau ruangan-ruangan tertentu kosong. Bagus dibuka saja buat pengajian, ya. Sepekan sekali boleh, sebulan sekali boleh, pengajian keluarga gitu ya, ngumpul sebulan sekali. Jadi itu lebih manfaat. Atau dijadikan sholat berjamaahnya tidak di kamar masing-masing, tetapi di lantai 2 itu. Saya kira itu lebih berkah insya Allah. Demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.